Selamat datang di channel Kurotaka Watashi no Namae, channel yang berisi video-video tentang matematika, tentang YouTube dan juga CPNS. Jika kesulitan mencari channel saya, tulis saja Kurotaka, Kurotaka. Nanti akan langsung muncul channel saya di urutan yang ke atas, bahkan mungkin paling atas. Di video saya yang ke-820 ini, saya akan memberikan motivasi untuk channel yang sepi penonton. Nah, video ini saya tujukan untuk yang pertama untuk diri saya sendiri, karena menurut saya channel saya itu sepi penonton gitulah. Jadi untuk kalau dibanding channel saya itu, kalau ukuran yang belum monetisasi, channel saya itu termasuk ramai karena bisa dapat 5.000 jam secara stabil gitu dalam setahun, ya itu stabil gitu. Itu kalau belum monetisasi itu termasuk bagus, termasuk ramai lah penontonnya gitu. Tapi kalau untuk yang sudah monetisasi, kalau menurut saya itu sepi gitu. Jadi ini video ini nanti juga saya tujukan untuk saya sendiri gitu, untuk memotivasi saya sendiri. Kemudian berikutnya saya tujukan untuk YouTuber yang senasib dengan saya, entah itu penontonnya yang sedikit, baik yang sudah monetisasi maupun belum gitulah, yang senasib gitu. Kemudian berikutnya itu saya tujukan kepada beberapa orang kemarin yang meminta video motivasi tentang YouTube. Nah, indikator ramai sepinya penonton menurut saya itu ada dua. Yang pertama itu penayangan atau view, itu kan bisa dilihat masing-masing video itu yang nonton banyak apa sedikit itu kan. Kalau teman-teman lihat di video saya itu kan, video-video saya yang baru itu sepi sekali penontonnya, nggak nyampe 50 biasanya, 50 view apa 50 penayangan, nggak sampai. Tapi kalau video-video saya yang lama itu lumayan gitu kan, karena video saya kan jenisnya akan jangka panjang gitu. Jadi ketika orang butuh baru dilihat, bukan untuk sekarang gitu. Indikator yang kedua itu waktu menonton. Jadi dalam periode tertentu itu waktu menonton itu berapa jam, itu rame apa sepi gitu. Kalau untuk yang belum monetisasi itu, kalau 5 ribuan kayak punya saya itu termasuk rame, tapi kalau sudah monetisasi itu termasuk sepi. Nah, indikatornya itu ada perbedaan gitu. Nah, ini motivasi dari saya. Kalau misalkan teman-teman itu videonya sepi, itu saya sarankan lihat kemajuan jumlah penayangan dan waktu menonton. Nah, ini juga yang saya lakukan ya. Saya tuh kalau ada orang bilang sepi apa-apa, saya tuh lihat punya saya gitu. Tahun lalu itu perharinya itu video saya tuh ditonton berapa jam gitu. Ternyata saya lihat itu paling itu sekitar berapa ya, 7 sampai 10 jam perharinya ditonton sebanyak itu. Dan sekarang itu bisa sampai 13 sampai 15 jam perharinya. Itu ada peningkatan yang lumayan bagus gitu. Nah, teman-teman juga bisa seperti itu. Bisa dibandingkan dulu waktu awal-awal jadi YouTuber itu penontonnya penayangannya, waktu nontonnya itu berapa jam, nanti sekarang berapa jam. Nah, penayangannya juga sama. Saya dulu itu waktu awal-awal perharinya paling ditonton berapa, 100-an kali gitu lah, sampai 200 kali. Kalau sekarang itu penayangannya perharinya itu 450-an sekitar, itu rata-rata 450-an. Jadi kalau ada yang teman-teman yang ngira video saya itu sepi, itu karena lihatnya video terbaru gitu kan. Kalau yang lama-lama, ibaratnya gini lah, video baru itu hanya ditonton 50 kali, tapi video yang lama itu bisa 400 kali gitu kan. Itu berarti sampai 8 kali lipat daripada video yang baru. Nah, seperti itu. Jadi kalau kita lihat kemajuan dulu seberapa sekarang seberapa, itu kan kita jadi agak lega sedikit gitulah. Kalau saya sendiri seperti itu, agak lega, wah dulu saya segini sekarang segini, ada kemajuan. Jadi besok ada kemajuan lagi gitu. Jadi ketika memikirkan itu rasanya
sedikit bertambah semangat gitulah. Dulu segini, sekarang segini, besok naik lagi gitu. Jadi ada tambah semangat itu. Nah, jadi kalau ada peningkatan ya tinggal dilanjutkan seperti saya bilang tadi. Dulu segini, besok segini, nah besoknya lagi meningkat lagi gitu. Nah, tapi kalau kondisinya sebaliknya, kalau misalkan tidak meningkat ya, saya sarankan itu untuk terus upload gitu. Karena saya tuh pernah upload video dan itu sebenarnya video asal-asalan gitulah. Saya buatnya itu tidak sesuai perkiraan gitu, asal buat gini-gini informasi, ternyata yang nonton dalam sehari itu sampai 4.000 jam. Pernah sehari 4.000 jam lebih, 4.000 jam, terus 5.000 jam, hari berikutnya 4.000 jam kalau tidak salah gitu. Nah itu jadi kadang kalau upload itu minat pasar kita itu belum tentu sesuai gitu lah. Yang saya kira akan rame itu malah enggak, ya lumayan rame tapi enggak terlalu rame. Yang enggak saya duga rame itu ternyata bisa rame. Mungkin video teman-teman juga ada yang kayak gitu. Mungkin besok kalau upload mungkin bisa ada yang tiba-tiba rame gitu. Jadi terus upload saja gitu. Nah kemudian saran saya syukuri pencapaian. Jadi sampai sekarang itu sudah tercapai apa saja gitu. Misalkan teman-teman itu sudah berhasil monetisasi, nah itu disyukuri, karena banyak YouTuber lain itu yang belum berhasil monetisasi gitu. Peninjauannya lama, nunggu lama sampai mumet gitu kan. Jadi yang sudah monetisasi itu syukuri. Nah kemudian yang sudah dapat pin Google AdSense, nah saya kan sudah dapat. Nah di video-video saya itu banyak yang tanya, sampai berbulan-bulan itu pinnya nggak datang-datang gitu. Jadi kita yang sudah dapat pin itu bersyukur lah gitu lah. Yang lain masih, bahkan ada yang belum mengajukan gitu. Kita yang sudah dapat pin ya bersyukur, kita harus lebih semangat, jangan menyerah gitu, eman-eman pinnya gitulah. Yang lain susah dapat pin, kita dapat pin malah nyerah, kan nggak bagus gitu. Nah, apalagi yang sudah pendapatan cair, itu harus bersyukur kalau teman-teman sudah pernah cair gitu. Saya saja sampai sekarang belum pernah cair gitu. Jadi uang saya di AdSense itu 768.000 kalau tidak salah, 768.000 rupiah sekitar itu. Nah itu belum bisa cair, karena syaratnya cair itu minimal 1.300.000. Jadi kalau teman-teman sudah pernah cair itu harus bersyukur, jangan nyerah gitu kan. Saya aja belum pernah cair. Nah kemudian yang sudah verifikasi nomor rekening itu sudah nomor rekeningnya disetujui, kan tinggal nunggu cairnya saja gitu kan, harus disyukuri juga. Nah kalau misalkan teman-teman baru sampai ke peninjauan, itu menurut saya juga harus disyukuri, karena ada yang mencapai syarat monetisasi saja susah, seperti yang saya alami waktu awal-awal ada aturan baru itu. Saya tuh susah sekali untuk mencapai peninjauan gitu. Nah bagaimana kalau kondisinya teman-teman itu peninjauan saja belum sampai, apalagi monetisasi gitu kan, lalu gimana gitu, apa yang perlu disyukuri gitu, peninjauan aja belum. Nah menurut saya yang perlu disyukuri itu video yang aman terhadap teguran gitu, terhadap pelanggaran, tidak ada teguran, benar-benar tanpa pelanggaran, itu perlu disyukuri, karena itu modal awal gitulah. Karena ini ya, sebagian teman-teman saya di YouTube itu gagal karena channelnya tidak aman gitu. Jadi terkena teguran lagi, akhirnya channelnya diblokir gitu, atau terkena penghentian akun.
Jadi kalau teman-teman itu masih aman sampai sekarang, itu menurut saya itu perlu disyukuri, itu modal awal gitu. Nanti kan video yang lama seperti yang saya bilang tadi, video yang lama yang aman itu kadang itu di saat tertentu itu bisa jadi rame gitu. Belum tentu video yang lama itu sepi terus, itu belum tentu gitu. Karena video saya yang lama itu kadang jadi rame itu pas waktu-waktu tertentu. Jadi mungkin teman-teman yang punya video-video yang lama yang sudah lama itu ya, kalau misalkan itu aman itu biarkan saja, siapa tahu besok-besok rame. Ya, kurang lebih demikian video saya kali ini. Semoga termotivasi, bisa lebih semangat lagi sampai channelnya benar-benar rame gitu lah, rame penonton gitu. Dan doakan saya juga supaya nanti meningkat sedikit-sedikit, tidak masalah, yang penting meningkat. Kalau dari dulu sampai sekarang sudah ada peningkatan, besok meningkat lagi gitu. Kurang lebih demikian video saya kali ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe, share, bunyikan lonceng, berikan komentar positif sesuai isi video saya, tonton juga video-video saya yang lain. Jangan komentar spam, jangan komentar copy paste, jangan komentar dengan link, jangan komentar minta subscribe, jangan komentar minta dikunjungi. Yang paling penting jangan melanggar peraturan YouTube dan jangan mengajak melakukan pelanggaran YouTube. Terima kasih sudah menonton video saya ini sampai selesai.